Halo semua, selamat datang kembali di channel Fast Movie. FYI, kalau Fast Movie nggak ngelanjutin lagi serial Narcos gara-gara beberapa video kena copyright, dan channel ini juga sempat kena strike dari YouTube. Maka dari itu, Fast Movie memutuskan untuk mengganti film baru yang pastinya tak kalah menantang. Film yang akan saya bahas kali ini berjudul Peaky Blinders. Peaky Blinders sendiri merupakan serial TV bergenre drama kriminal yang menurut berbagai sumber terinspirasi dari kisah nyata, yaitu komplotan gangster paling sadis di kota Birmingham di era 1920-an. Tepatnya beberapa bulan saat berakhirnya Perang Dunia Pertama. Nah, kalian pasti pada penasaran kan? Untuk itu kita langsung aja masuk ke alur ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan suasana kota Birmingham di tahun 1919. Kita kemudian dialihkan dengan munculnya seorang pemuda yang tengah menunggang kuda. Kedatangannya kemari membuat warga sekitar sangat ketakutan. Tujuannya kemari ternyata hanya untuk menemui seorang dukun cilik. Ya sejenis ponari gitulah, tapi bedanya ini cewek dan gak pakai batu. Pemuda itu sengaja menyewa penyihir agar kudanya bisa memenangkan perlombaan pacuan kuda. Pria ini bernama Thomas Shelby, seorang pimpinan gangster paling ditakuti di kota Birmingham, yakni bernama Peaky Blinders. Karakteristik geng ini selalu menggunakan topi, di mana di setiap ujungnya terdapat silet yang akan ia gunakan untuk menumbangkan musuh-musuhnya. Semua warga di sana sangat hormat sekaligus takut kepadanya. Tommy sendiri memiliki kakak yang bernama Arthur Shelby, 3 orang adik yaitu John Shelby, Ida Shelby, dan Vin Shelby. Keluarga Shelby menakodai sebuah bandar judi pacuan kuda ilegal, di mana Polly Gray sang bibi menjadi penasihat bagi keluarga ini. Meski Tommy memiliki kakak, namun ialah pimpinan dari Peaky Blinders. Hal ini karena selain berwibawa, Tommy juga sesosok jenius yang selalu memiliki solusi dalam setiap permasalahan di organisasi gangsternya. Sementara Arthur adalah sosok yang emosional dan bengis. Tak jauh berbeda dengan adiknya yakni John Shelby, John juga memiliki karakter seperti Arthur. Ciri khasnya, ia selalu menggigit pentol korek di dalam mulutnya. Selain menjadi bagian dari Peaky Blinders, Tommy, Arthur, dan John adalah seorang veteran, di mana saat Perang Dunia Pertama, ia ditugaskan untuk berperang di Prancis. Di sini kita bisa melihat bagaimana sibuknya keluarga Shelby menjalani bisnis ilegalnya. Kemudian Arthur, kakak Tommy, marah setelah mengetahui Tommy menggunakan sihir serbuk Cina. Arthur menganggap ini adalah sebuah kecurangan, dan Arthur merasa ketakutan jika Billy Kimber mengetahui kecurangan Tommy. Billy Kimber sendiri adalah seorang pimpinan gangster yang skalanya melebihi Peaky Blinders. Namun Tommy telah memikirkan rencana jika kemungkinan terburuk terjadi. Kita kemudian akan diperkenalkan oleh tokoh yang tak kalah penting, seorang inspektur kepolisian bernama Chester Campbell. Ia ditugaskan ke Birmingham untuk mengungkap kasus pencurian senjata yang diduga dilakukan oleh Thomas Shelby dan Freddie Tron. Freddie Tron sendiri adalah aktivis serikat buruh yang berideologi komunis. All those who want to strike. Freddie ternyata mengetahui kedatangan Chester Campbell lewat informannya. Freddie kemudian memberitahukan informasi itu kepada Tommy. Untuk itu, Peaky Blinders segera melakukan pertemuan keluarga untuk membahas masalah ini. Namun Tommy tampaknya masih menutupi keterlibatannya soal perampokan senjata yang dituduhkan kepadanya. Namun bibi Polly mengetahui hal itu. What's changed? We came back. Mereka berdua akhirnya berbicara empat mata di sebuah gereja. Tommy menjelaskan bahwa ia menyuruh anak buahnya untuk melakukan pencurian sepeda motor. Namun karena anak buahnya dipengaruhi alkohol, sehingga mereka malah mengambil peti yang salah, di mana peti itu berisi senjata beserta amunisi. Untuk itu, Tommy berencana memindahkan barang bukti itu 3 hari setelah bulan purnama. Sementara Campbell yang menginjakan kaki di Birmingham
mulai mengganti kepolisian kota untuk misinya kali ini karena mereka semua telah mendapatkan suap dari Peaky Blinders. Untuk itu Campbell merekrut anggota kepercayaannya. Mereka memulai pekerjaannya dengan menyekap Arthur Shelby, yang mana Campbell menganggap Arthur adalah pentolan dari Peaky Blinders. Arthur mendapat bogem mentah karena ia tak menjawab persoalan pencurian senjata itu. Karena memang faktanya ia tak terlibat dalam pencurian tersebut. I don't know what you're talking about. What fucking robbery? Selain itu, Campbell juga mengirimkan informannya yang bernama Grace untuk bekerja di bar tempat berkumpulnya Peaky Blinders. Sang pemilik bar yang bernama Harry awalnya tak percaya dengan maksud dari wanita itu. Hal ini karena Grace berperawakan seperti wanita baik-baik. Harry menganggap pekerjaan ini terlalu berisiko untuknya. Namun karena Grace meyakinkan bahwa dirinya memiliki segudang pengalaman dalam dunia permabukan, Grace akhirnya diterima di bar tersebut. Awal pertemuan pertamanya dengan Tommy pun bisa dibilang cukup epik. Arthur yang babak belur segera mendapatkan perawatan. Dia lalu menyinggung persoalan tentang perampokan itu dan mengusulkan untuk bekerja sama dengan kepolisian untuk mengungkap kasus ini. Tommy yang mendengarnya tentu diam 1000 bahasa. What the fuck is wrong with him lately? Di sebuah bar, Grace terlihat tengah menghibur para pengunjung dengan bernyanyi. Mereka semua tampaknya menikmatinya. Namun saat Tommy datang, mereka semua diam. Hal ini karena Tommy melarang orang bernyanyi di dalam wilayahnya. We haven't had singing in here since the war. Why do you think that is, Harry? Scene kemudian berganti, di mana Aida ternyata menjalin hubungan dengan Freddy secara diam-diam. Karena jika Peaky Blinders mengetahui hubungan itu, Freddy tentu akan dihajar oleh anak buah Tommy Shelby. Hal ini karena Peaky Blinders tak memiliki hubungan kerjasama dengan komunis seperti Freddy. Namun secara tersirat, Freddy ternyata sering menanyakan terkait pembahasan pertemuan keluarga Shelby. Dan Freddy bilang suatu saat ia dan Tommy akan di pihak yang sama lagi. One day me and Tommy will be on the same side again. Tommy yang dulunya seorang veteran Perang Dunia Pertama, sisa-sisa traumatik di medan perang masih terekam jelas di kepalanya. Ia sering berhalusinasi dan itu membuat mentalnya terganggu. Sehingga di setiap malamnya, Tommy mengkonsumsi sejenis cimeng yang membuatnya bisa lebih tenang. Traumatik itu juga dirasakan oleh setiap warga sipil yang diwajibkan ikut berperang. Seperti Danny, anggota Peaky Blinders. Ia sering berhalusinasi seolah-olah masih dalam medan pertempuran. Akibatnya Danny membunuh seorang warga Italia dengan belati di tangannya. Saudara dari korban itu ternyata tak terima dengan perbuatan Danny, di mana budaya Italia pada saat itu hutang nyawa akan dibayar dengan nyawa. Sehingga Tommy memilih menyelesaikan permasalahan anak buahnya itu dengan menembak kepala Danny di hadapan orang Italia. Namun itu semua hanyalah tipuan semata. Danny hanya pingsan saat kejadian itu karena peluru yang ditembakkan hanyalah berisi otak domba. Tommy ternyata memiliki maksud lain dan memberikan tugas baru bagi anak buahnya itu, di mana sebelum kejadian itu Tommy menemui paman Charlie untuk membatalkan rencananya memindahkan barang bukti perampokannya. Tommy bilang jika polisi menginginkannya maka mereka harus membayarnya. Keputusan itu tentu sangat beresiko di mana Charlie berusaha untuk memperingatkannya. Namun keputusan Tommy sudah bulat. By order of the Peaky Blinders. Sementara saat ini Campbell menemui Mr. Churchill, seorang Perdana Menteri Inggris. Ia mendesak agar Campbell segera menemukan pencuri dan senjata rampokan itu. Ia juga memperingatkan untuk lebih berhati-hati dalam melakukan operasi, karena setiap kejadian di Birmingham akan diliput di surat kabar. Jika kabar pencurian itu sampai tersebar, maka hal itu sama seperti mengiklankan senjata itu untuk dijual. Untuk itu Campbell segera menemui informannya di suatu tempat. Grace mengungkapkan dugaan sementara saat ini adalah komplotan IRA yang mencuri senjata itu. Campbell lalu memberikan nomor seri senjata curian agar ia bisa mengecek apabila Grace menemukan senjata yang mencurigakan. Karena kesibukannya, terlebih setelah pulang dari Perang Dunia Pertama di Prancis, warga Shelby yakni John, Arthur, dan Finn mencoba untuk menikmati akhir pekannya dengan berkunjung ke suatu tempat. Tommy! Johnny Dogs! Ia lalu bertemu dengan temannya yang bernama Johnny Dog. Jadi si Tommy ini sangat menyukai kuda, sehingga ia berencana untuk bertaruh dengan John dengan cara melemparkan koin.
Arthur pun sempat menganggap Tommy bodoh karena ia mengira Tommy akan menukarkan mobilnya dengan seonggok kuda. Padahal taruhannya adalah Johnny hanya akan meminjam mobilnya dan sebagai gantinya kuda itu bisa menjadi milik Tommy. Jadi pada zaman itu, mobil itu barang yang sangat mewah, jadi cukup setimpal jika ia bertaruh dengan seekor kuda. Dan pada saat itu, Tommy memenangkan taruhan itu. Para warga sipil yang melihat Arthur salah paham pun menertawakannya. Tommy tentu tak terima dengan hal itu. You league boys laughing at my brother. Johnny yang merupakan orang asli sana mencoba untuk melerainya, namun ia gagal karena orang ini mengatakan, Yeah, but his mouth was a diddy-coy whore. Keluarga Shelby lalu menggunakan senjata pamungkasnya. Sementara Campbell mulai menyidak tempat pemukiman para serikat buruh, di mana di dalam lokasi itu terdapat Freddy dan Aida yang sedang asik-asiknya olahraga. Menyadari penggerebekan, Freddy dan Aida segera melarikan diri. Polisi mulai menggeledah ke setiap ruangan, hingga akhirnya mereka menemukan bukti Aida Shelby yang baru saja menginap di tempat ini. Aida lalu dititipkan ke seorang warga untuk sementara waktu sampai polisi itu pergi. Sementara Freddy akan keluar kota untuk melarikan diri. Campbell lalu menyambangi Polly yang saat ini berada di gereja. Campbell lalu menyuruh anak buahnya untuk menggeledah semua tempat ini dengan harapan bisa menemukan senjata yang ia cari. And when I say the boss, I mean Thomas. Tommy yang baru saja tiba dari menikmati akhir pekannya dikejutkan dengan hancurnya beberapa tempat bar. Warga Shelby lalu berkumpul untuk membahas permasalahan ini. Beberapa bar dilaporkan rusak akibat operasi Campbell. Hal ini tentu membuat citra Peaky Blinders tercoreng. Pasalnya, kepolisian sengaja menghancurkan bar tempat di mana Peaky Blinders yang bertanggung jawab keamanan di sana. Tommy lalu menyuruh anak buahnya untuk memberikan uang kepada para pemilik bar yang terdampak untuk menunjukkan bahwa Peaky Blinders masih menjadi orang penting di kota ini. Tommy dan Bibi Polly lalu berbicara empat mata, karena hanya mereka berdualah yang mengetahui permasalahan sebenarnya. He knows you're the boss. He wants to meet you. Tommy mengatakan bahwa ia akan membalas perlakuan para polisi itu sebelum memutuskan untuk berunding dengannya. You don't parley when you're on the back foot. We'll strike a blow back first. Tommy memerintahkan setiap warga di sana untuk membakar foto Raja Inggris. What? Tommy juga mengundang wartawan untuk menuliskan berita bahwa ini semua adalah bentuk protesnya terhadap ulah kepolisian Inspektur Campbell yang merusak para pemukiman warganya. Berita ini pun menyebar dengan cepat, sehingga Campbell ditelepon oleh Perdana Menteri Birmingham atas berita yang mempermalukan Raja Inggris. Ia mengatakan untuk tetap fokus terhadap misinya saja, tanpa perlu membuat sensasi yang membuat nama Raja tercoreng. I put you in Birmingham for one very specific reason. Namun masalah ternyata kembali terjadi, di mana saat ini Aida telah mengandung anak Freddy. Bibi Polly, orang pertama yang mengetahui hal itu, mengusulkan untuk menggugurkan kandungannya. Namun Aida bersikeras bahwa ia akan merawat bayinya karena Freddy telah berjanji akan kembali. Tommy yang mengetahui kabar adik perempuan satu-satunya ini lalu segera menemui Aida dan menanyakan siapakah bapak dari anak ini. Freddie fucking Thorne. Tak banyak bicara, Tommy langsung keluar dari tempat itu. Ia kembali menemui Bibi Polly untuk memberitahukan di mana Freddy saat ini. Namun Bibi Polly di sini terlihat lebih mengetahui permasalahan wanita dan menyembunyikan keberadaan Freddy agar Tommy tak membunuh kekasih keponakannya ini. Tell Ada, Freddie went to America. Oh, Russia. Scene kemudian berganti, di mana saat ini Tommy menanggapi undangan Inspektur Campbell. Tommy kemudian membuat kesepakatan bahwa ia akan menyerahkan Freddy. Tommy juga tak ingin polisi mengganggu bisnisnya, dan sebagai gantinya, Tommy akan menyerahkan senjata yang selama ini Campbell cari. Di akhir kalimat, Tommy menegaskan bahwa jika Tommy sampai ditahan, Tommy telah memerintahkan anak buahnya untuk menjual senjata itu kepada IRA. Yang mana hal ini akan membuat karir Inspektur Campbell berakhir. Inspektur terlihat sangat terpaksa untuk menerima tawaran ini. Meski ia sepakat, Inspektur tak mau menjabat tangan Tommy. Oh, why would I shake the hand of a man who didn't even fight for his country? Campbell lalu menemui informannya. Ia lalu memberikan informasi bahwa Tommy adalah dalang dari pencurian itu, sehingga Campbell meminta agar Grace bisa lebih dekat dengan Tommy, sehingga Grace bisa mengulik informasi di mana tempat senjata itu disimpan. Rencana itu pun mulai Grace lancarkan, di mana pada saat itu Tommy mengunjungi bar sendirian.
Mereka mulai saling mengobrol satu sama lain. Karena merasa cocok, Tommy lalu mengajak Grace untuk menghadiri balapan di Cheltenham. Sebagai imbalannya, Grace meminta 3 pound dan diizinkan bernyanyi setiap Sabtu malam. Scene kemudian berganti, di mana saat itu Billy Kimber mencari keluarga Shelby. Ia marah karena Peaky Blinders mencurangi lomba pacuan kuda tanpa seizinnya. Dan kecerdasan Tommy pun mulai terlihat, di mana Peaky Blinders menawarkan kerjasama dengannya untuk melawan gangster keluarga Lee, yang mana keluarga Lee adalah musuh Billy Kimber. Tawaran itu pun dipertimbangkan oleh penasihat Billy Kimber. Namun karena merasa memiliki kasta lebih tinggi, Billy Kimber melakukan pelecehan terhadap keluarga Shelby. Pick it up, Pikey. Sit down. Dan episode kedua bersambung.